yang sering anak lakukan itu belajar. Apa yang sering anak lakukan terus menerus itu sebetulnya adalah mastering dia. Dan itu bisa terlihat potensi anak ya dari situ ya. Sering itu terus, itu sebetulnya dia learning itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita pada sore hari ini yaitu mengenai belajar itu bukan hanya pegang buku. Sahabat muda, kita semua pasti sudah sepakat bahwasannya anak bisa belajar dari apa saja, dari mana saja, bukan hanya dengan pegang buku, duduk di meja, tulis-tulis, tidak hanya seperti itu. Akan tetapi, anak bisa memanfaatkan kesehariannya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu menjadi sebuah proses belajar. Pak Jumala sepakat gak? Setuju, sepakat. Sebelum ada sekolahan itu orang juga belajar learning langsung. Dan Ki Hajar Dewantoro aja waktu itu belajarnya di taman ya? Iya, Taman Ki Hajar Dewantoro. Jadi taman siswa itu kan? Taman siswa. Sejarahku berarti jelek dulu. Jadi keseharian itu kita bisa jadikan proses pembelajaran kan Pak? Manusia itu oleh Allah dibekali kecerdasan. Dan Allah itu mengajari kita dengan caranya. Ada sekolahan atau tidak ada sekolahan itu kita belajar. Benar. Dan tidak sedikit orang yang tidak mengenyam kesekolahan dalam arti formal. Itu yang sukses dahsyat luar biasa itu. Banyak. Nah, saya di rumah juga mengalami anak-anak itu sangat banyak belajar yang bukan dengan buku, bukan dengan sekolah, itu banyak. Cuman kan kita sering tidak catat, seolah-olah belajar itu kan hanya harus dengan buku, harus dengan sekolah. Enggak. Itu enggak direken belajar. Enggak direken, padahal mereka itu learning, tumbuh. Belajar mental, belajar spiritual, belajar skill. Itu banyak yang belajar tidak pemahaman hidup kan? Pemahaman hidup, iya. Itu banyak yang kita tidak hitung sebagai belajar. Padahal mereka tuh learning. Contohnya, kalau belajar, kalau saya ngasih contoh nih Pak Jumala, belajar keseharian ya. Jadi itu contoh misalkan sambil ngobrol dengan anak. Kelihatannya ngobrol, padahal di situ kita ingin memberikan sebuah pemberitahuan ataupun informasi-informasi, misalkan tentang sejarah atau tentang akidah, tentang fikih dan lain-lain. Itu dengan lewat kita ngobrol santai, betul. Ya kan? Ngobrol santai, tapi di situ kita memberikan pelajaran-pelajaran pada anak-anak. Bisa juga sambil bermain, sesuai topik kita kemarin, ya kan? Dimana anak-anak di saat mereka bermain pun mereka akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu ya belajar itu tadi, ya kan? Bisa juga contohnya dengan menemani orang tua. Misal anak kita ajak pergi gitu kan, menemani kita atau menemani kita bekerja. Menemani kita bekerja, mungkin terlihat anak kita mungkin diam aja, tapi di situ dia tuh akan belajar. Ya belajar dari kita, belajar dari sekitarnya, melihat. Walaupun terkesannya misalkan diem, tapi kan kita nggak tahu kan Pak apa yang masuk di dalam pikirannya kan? Banyak, saya tahu banyak karena saya belajar ilmu itu. Saya mempelajari secara khusus, namanya Neuro-Linguistic Programming. Salah satu media belajar anak-anak atau orang itu adalah lingkungan dia. Disadari atau tidak disadari, lingkungan itu mendidik. Betul. Ya, oleh karena itu ini sangat erat kaitannya dengan video kita sebelumnya. Iya. Bahwa keluarga adalah sentral dari pendidikan anak. Iya. Cuman kita sering tidak catat. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, sama-sama anaknya sekolah di tempat yang sama, di sekolah terbaik di Indonesia misalnya. Nggak perlu saya sebut merek lah.
Sama, anaknya terus sekolah di tempat yang sama. Itu anaknya keluarga A dengan anaknya keluarga B. Itu bisa jauh berbeda jadinya. Anaknya keluarga orang yang sudah mapan sukses dalam waktu berpuluh-puluh tahun dengan anaknya orang biasa. Ini tetap yang jadi itu anaknya orang yang mapan sukses berpuluh-puluh tahun. Meskipun di sekolah yang sama. Kenapa? Pengaruh keluarga ini luar biasa. Mereka kita sering tidak menghitung bahwa keseharian di dalam rumah ini mendidik. Bisa mendidik positif, bisa mendidik negatif. Iya, tergantung keluarga kita seperti apa. Kita nggak bisa menyepelekan. Iya, nggak bisa nyepelekan. Dimana karena anak-anak itu menyerap informasi, menyerap ilmu, mereka belajar itu dari mereka bangun, melek gitu kan, dari melek bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu keseharian itu mereka belajar banyak hal dari kita orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya gitu kan. Dan di sini kita memang ya tadi kembali keluarga adalah sentral dari pendidikan. Aku punya banyak case yang kalau dibicarakan mungkin nggak cukup 10 menit seperti video kita. Tapi saya ingin kasih contoh beberapa saja ya. Kasus saya itu yang luar biasa. Iya. Anak saya yang pertama itu saya ajari baca, 4 tahun bisa baca. Tapi tak peksa aku sih ngajari zaman jeli ya. Aku sih maksa anak. Jadi saya kepingin anak saya hebat karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa ngajari dia. Saya hebat. Anak kelas 4 bisa baca, anak umur 4 tahun pun bisa baca. Bisa baca. Tapi tadi intimidasi. Tapi untuk kepentingan saya, ya ini jahiliyah saudara ya, jangan dicontoh. Karena harusnya untuk kepentingan anak, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya hebat. Nah, anaknya jadi korban diintimidasi. Dia 4 tahun sudah bisa main organ. Di di hall, di aula besar, orang semuanya terkagum-kagum dan saya bangga. Naudzubillah min dzalik. Itu jahiliyah lagi. Nah, setelah anak yang ketiga, itu tak biarkan saja. Enggak tak ajari moco di sekolah Alam Arido kan enggak ada diajari moco. Di kelas 1 SD. Di rumah enggak tak ajari moco. Dia bisa baca sendiri kok. Iya. Dari mana? Dari kakaknya, dari lingkungan dan itu berdasarkan kebutuhan dia. Betul. Dia butuh ingin baca karena kakaknya pada bisa baca, dia butuh alamiah itu. Itu saya juga persis Pak Jemaah buktikan. Anak saya itu yang zen, itu ya gitu. Saya ajari baca, karena saya tuh termotivasi banget anak umur 5 tahun bisa baca. Anak pertama ya? Anak pertama. Kita harus istighfar. Anak pertama sudah jadi korban. Biasanya anak pertama ini trial error. Masya Allah. Nah, ini anak saya yang ke-5 ke 6 ini, Umar sama Alwi, itu kan memang belum mengenyam pendidikan formal kan. Jadi memang tidak ada waktu spesial atau waktu khusus untuk belajar calistung. Tetapi benar Pak Jumala yang tadi Pak Jumala sampaikan, ternyata anak itu punya fitrah belajar yang tumbuh dari dirinya secara alamiah, sehingga mereka tuh punya keinginan atau kebutuhan ingin bisa. Dan secara alamiah mereka tuh mencari bantuan atau mendapatkan bantuan dari lingkungannya, dari kakaknya, dari mereka misalkan ngepasi kok ketemu huruf itu bolak-balik kok nyebutnya A. Akhirnya kan terekam secara tidak langsung. Menghitung mungkin mereka butuh misalkan bagi-bagi makanan sama kakaknya, kok 2, 3 kakaknya menghitung itu kan secara tidak langsung kan Pak. Dan memang subhanallah alamiah anak ini, keinginan belajar ini memang Allah sudah memberikan fitrah ke dalam diri ya setiap anak kan Pak. Iya. Gitu. Jadi sahabat muda pasti kita semua sepakat ya. Jadi keseharian anak-anak bisa belajar dari mana saja, bukan hanya pegang buku. Dan kita sebagai orang tua yang terpenting adalah kehadiran kita sebagai orang tua dan kebahagiaan orang tua saat bersama dengan anak-anak. Dan di situ bukan kontennya. Kita fokusnya bukan dengan kontennya. Kontennya bisa apa saja. Isinya bisa apa saja, tetapi proses belajar. Caranya. Salah satu cara yang ingin saya bagikan tipsnya kepada sahabat muda adalah, dan ini sudah proven, terbukti, tak praktekkan sendiri.
Suatu ketika anak saya itu menginginkan motor gede. Waktu itu adalah untuk anak usia SMA, itu ukuran motor mogenya itu adalah Pulsar waktu itu. Pulsar yang dari India itu. Saya tuh antara ingin memberi dan sedih. Karena maaf ya, saya kok nggak terlalu suka ya moge. maaf ya. Ini soal selera. Nah, saya itu sering bicara soal tidak suka moge itu dengan istri. Dan saya tidak pernah bicara sama anak saya. Apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian ketika dia benar-benar sudah boleh, saya memang tidak mengizinkan anak saya itu naik motor kalau belum 17 tahun. Nggak boleh, nak. Boleh kamu hanya belajar di sekitar perumahan. Nggak boleh keluar. SIM nanti 17 tahun. Nah, begitu dia 17 tahun kan tak belikan motor, dapat SIM sudah. Itu tak tawari motor gede yang sekarang itu, model motor gede sekarang. Enggak mau. Enggak, saya yang biasa aja, Pak. Loh, kamu dulu kan suka pulsa. Enggak, aku enggak suka. Loh, kok iso ngefek begitu ya? Enggak secara langsung melarang. Iya. Apa? Sesuai dengan ilmu yang sudah pernah saya pelajari, namanya neurolinguistic programming. Lingkungan itu ngebentuk dia secara unconscious. Apa yang setiap hari dia dengar dan dia rasakan, dia lihat, dengar, dan rasakan, itu masuk menjadi database dan bentuk dirinya. So, judul rumah adalah sentral, keluarga adalah sentral dari pendidikan itu very, very betul. Ya. Terus apa tipsnya buat sahabat-sahabat muda adalah tidak harus langsung dikasih tahu, tapi sering-seringlah kita itu diskusi suami dengan istri itu diskusi, anaknya dengerin. Ya. Diskusi suami dengan istri, anaknya dengerin. Tapi syaratnya sering ya, bukan hanya sekali. Dan itu, sorry, dan itu buktikan. Dan juga tadi Pak Dimala tipsnya, kita fokusnya pada kebahagiaan atau kondisi anak. Kondisi anak bahagia, mereka bisa belajar dengan situasi suasana yang bahagia itu lebih utama dibandingkan pada kontennya. Konten itu bisa apa saja karena kehidupan juga berjalan. Bisa jadi saat ini konten itu penting, bisa jadi nanti suatu saat juga berbeda di saat zaman anak-anak. Dan di sini sahabat muda, kita perluas persepsi kita. Jadi jangan sampai kita melabel anak nggak belajar hanya karena mereka nggak pegang buku, atau nggak nulis, atau nggak duduk di meja. Jadi kita perluas persepsi kita, anak-anak belajar setiap saat. Sorry, satu lagi. Apa yang sering anak lakukan itu belajar. Apa yang sering anak lakukan terus menerus itu sebetulnya adalah mastering dia. Dan itu bisa terlihat potensi anak ya dari situ ya. Sering itu terus, itu sebetulnya dia learning itu. Iya, tepat sekali. Demikian sahabat muda, karena waktu juga sudah habis. Iya, oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.